Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai hai hai. Kali ini aku Rizka Amalia ingin menjelaskan tentang teori ekonomi. Video ini aku buat untuk memenuhi tugas mata kuliah yang diampu oleh Bapak Teguh Setiadi SEMM. Selamat menyaksikan. Ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang mengkhususkan dan mempelajari masalah bagian manusia yang memanfaatkan sumber daya terbatas jumlahnya untuk memuaskan kebutuhan yang beraneka ragam dengan sebaik-baiknya. Perkembangan ilmu ekonomi juga sudah dimulai oleh Aristoteles dengan pelopor Adam Smith. Adapun sifat-sifat teori yaitu variabel-variabel, asumsi, dan hipotesis. Menurut Abdullah pada tahun 1992, ilmu ekonomi adalah bagian dari ilmu sosial yang berkaitan dengan bidang-bidang disiplin akademis seperti ilmu politik, sosiologi, geografi, dan lain-lain. Adapun pokok permasalahan teori ekonomi, berdasarkan analisa terdapat 3 permasalahan ekonomi diantaranya. Yang pertama, masalah produksi. Masalah ini sangat berkaitan dengan apa dan untuk siapa barang atau jasa itu diproduksi dan berapa banyak tenaga kerja diperlukan. Yang kedua, konsumsi merupakan kegiatan menggunakan barang atau jasa yang dihasilkan oleh produsen. Dan yang ketiga yaitu distribusi. Secara umum, ilmu ekonomi dibagi menjadi 2 kajian utama, yakni ekonomi mikro maupun makro. Teori mikro juga salah satu cabang dari ilmu ekonomi yang mempelajari perilaku seseorang, baik tentang konsumen dan perusahaan, serta bagaimana penentuan harga pasar dan kuantitas input barang jasa yang diperjualbelikan. Menurut Budiono, teori ekonomi makro adalah ilmu yang mempelajari tentang pokok ekonomi, baik jangka pendek maupun jangka panjang, meliputi stabilitas dan pertumbuhan perekonomian sebuah negara. Pelaku ekonomi adalah seorang individu, kelompok, atau lembaga yang terlibat dalam kegiatan perekonomian, baik konsumsi, distribusi, maupun produksi. Secara umum, pelaku ekonomi dibagi menjadi 5 kelompok besar, yaitu rumah tangga keluarga, masyarakat, perusahaan, pemerintah, dan negara. Setiap pelaku ekonomi tersebut memiliki peran tersendiri dalam kegiatan konsumsi, distribusi, dan produksi. Kita lanjut ke dalam sistem perekonomian, yaitu ada 4 bagian. Yang pertama, perekonomian terencana yang merupakan komunisme dan sosialisme. Yang kedua, ekonomi tradisional untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan bergantung pada sumber daya alam. Yang ketiga, perekonomian pasar, sistem ekonomi di mana mekanisme pasar menentukan aktivitas perekonomian. Dan yang keempat, perekonomian pasar campuran, yaitu gabungan antara sistem perekonomian pasar dan terencana. Next, komunikasi organisasi. Komunikasi organisasi terjadi dalam suatu sistem terbuka yang kompleks yang dipengaruhi oleh lingkungannya sendiri, baik internal maupun eksternal. Komunikasi organisasi meliputi pesan dan arusnya, tujuan, arah, dan media, dan meliputi orang dan sikapnya, perasaannya, hubungannya, dan keterampilan atau skillnya. Ada juga kerja tim dalam organisasi. Kerja tim adalah sekelompok orang-orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan yang sama, dan tujuan tersebut akan lebih mudah diperoleh dengan melakukan kerja sama tim daripada dilakukan sendiri. Tujuan bekerja dalam tim antara lain untuk meningkatkan produktivitas dan efektivitas kerja. Jenis kerja tim terbagi menjadi 6, yaitu tim formal, tim vertikal, tim horizontal, tim dengan tugas khusus, tim mandiri, dan tim pemecah masalah. Karakteristik yang diperlukan tim yaitu berprinsip, bertujuan, dan bersasaran, keterbukaan dan konfrontasi, dukungan, kepercayaan, dan sebagainya. Para manajer harus menimbang keuntungan dan kerugian pemakaian tim ketika
ketika memutuskan apakah akan menggunakan mereka. Pemikiran orang banyak akan lebih baik ketimbang pemikiran satu orang saja. Membangun sebuah tim adalah suatu proses memilih, mengembangkan, memberikan kemudahan, dan melatih sebuah kelompok kerja agar berhasil mencapai tujuan bersama. Tentang komitmen organisasi, yang merupakan salah satu tingkah laku organisasi yang banyak dibicarakan dan definisi, baik secara variabel terkait, variabel bebas maupun mediator. Hal ini dikarenakan organisasi membutuhkan karyawan yang memiliki organisasi yang tinggi agar organisasi dapat terus berkembang serta meningkatkan jasa dan produk yang dihasilkan. Komitmen organisasi menurut Allen dan Meyer, komitmen organisasi ada tiga, yaitu komitmen efektif, komitmen berkelanjutan, dan komitmen. Sedangkan ciri komitmen organisasi diantaranya komitmen pada pekerjaan, komitmen dalam berkelompok, komitmen dalam organisasi, komitmen organisasi memiliki fungsi, peran, hubungan, dan berbagai hal seperti organisasi, pertemanan, atau rekan kerja. Misalnya dalam organisasi bertujuan untuk mempertahankan anggotanya. Lanjut tentang pengendalian yang merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yang telah direncanakan dapat dilaksanakan dengan baik sehingga dapat mencapai target maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manajer. Pengendalian memang tidak hanya terbatas pada ukuran kinerja, tetapi juga berkaitan dengan fungsi pengawasan, penetapan standar, pemberlakuan kode etik, termasuk upaya mendorong, memberi kesempatan, dan bertindak memaksa bagi kepentingan baik organisasi. Kegiatan pengendalian manajemen bersifat sinergistik lob yang berupaya pengukuran kinerja, membandingkan kinerja aktual dengan standar, dan apabila diperlukan mengambil tindakan korektif. Pengendalian manajemen juga lebih bersifat proaktif dibandingkan reaktif karena dirancang untuk mencegah masalah yang memberikan efek buruk bagi organisasi. Oleh karena itu, pengendalian manajemen harus didukung dengan struktur organisasi yang sesuai dan jelas, manajemen sumber daya manusia, dan lingkungan yang kondusif. Kita lanjut tentang evaluasi yang biasa sering kita dengar. Secara terminologi, seperti dikemukakan oleh Edwin Wendt dan Gerald Greenwald pada tahun 1970, evaluasi mengacu pada menurut definisi tersebut, istilah evaluasi menunjukkan atau mengandung arti suatu tindakan atau proses untuk menentukan sesuatu. Evaluasi memberikan informasi terhadap klarifikasi dan kritik terhadap suatu hal yang mendasari pemilihan tujuan dan target dalam kebijakan publik. Menurut Aristotle, evaluasi memiliki dua tujuan, yakni secara umum dan khusus. Tujuan secara umum menjelaskan pada suatu program secara umum. Tujuan secara khusus fokus pada setiap komponen dalam manajemen suatu organisasi. Dan yang terakhir yaitu teknologi informasi. Teknologi informasi adalah sebuah perkembangan di bidang informasi dalam menjalankan tugas sehari-hari, baik mendapatkan informasi maupun penyebaran informasi. Tujuan teknologi informasi diciptakan adalah untuk mempermudah penggunaan dalam melakukan pekerjaan 13 jenis teknologi informasi. Pada dasarnya,